Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fauzia. Saya dari kelas 02 PEJP 004. Berikut adalah NIM saya. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya buat dari materi kelompok 1 yang sudah dipresentasikan kemarin. Jadi, pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan yang akan menentukan kualitas kehidupan seseorang di masa depan. Dalam keseluruhan proses pendidikan tersebut, guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Guru menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan pembelajaran karena guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik di dalam kelas. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi, melainkan juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan dan memahami pengetahuan secara mandiri. Guru juga berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat belajar siswa, sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, serta sebagai teladan dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi, salah satunya adalah kemampuan dasar mengajar. Dalam kenyataan di lapangan, masih banyak ditemui berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Sebagian siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran, kurang termotivasi untuk belajar, atau mengalami kesulitan memahami materi yang disampaikan. Selain itu, suasana kelas terkadang kurang kondusif, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh faktor siswa semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kurang maksimalnya kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan dasar mengajar. Seorang guru yang menguasai materi pelajaran tetapi tidak mampu menyampaikannya dengan baik akan kesulitan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemampuan dasar mengajar merupakan seperangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kemampuan ini mencakup keterampilan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Secara lebih luas, kemampuan dasar mengajar berkaitan erat dengan kompetensi pedagogik, yaitu guru memahami karakteristik peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai, serta melakukan penilaian secara objektif dan berkelanjutan. Kemampuan dasar mengajar tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Artinya, kemampuan ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kelas. Guru perlu menguasai berbagai teknik dan strategi pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selain itu, kemampuan dasar mengajar juga bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi misalnya menuntut guru untuk mampu memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru terus belajar dan mengembangkan diri agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu keterampilan penting dalam kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk menyiapkan kondisi mental dan perhatian siswa. Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa sebagai materi yang akan dipelajari. Guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan apersepsi, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru juga perlu menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui arah dan manfaat dari kegiatan belajar yang akan dilakukan. Pembukaan yang menarik dan komunikatif akan membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Selanjutnya, keterampilan menjelaskan menjadi inti dalam kegiatan mengajar. Menjelaskan merupakan proses penyampaian informasi, konsep, dan materi pelajaran kepada siswa. Penjelasan yang baik harus dilakukan secara sistematis, runtut, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Guru perlu menyesuaikan cara menjelaskan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Penggunaan contoh konkret, ilustrasi, analogi, serta media pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam memahami konsep yang bersifat abstrak. Selain itu, intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh guru juga berperan penting dalam menarik perhatian siswa. Keterampilan bertanya juga merupakan bagian penting dari kemampuan dasar mengajar. Bertanya tidak hanya bertujuan untuk menguji pemahaman siswa, tetapi juga untuk merangsang kemampuan berpikir mereka. Pertanyaan yang baik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Guru sebaiknya mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mulai dari pertanyaan sederhana hingga pertanyaan yang menuntut pemikiran mendalam. Dengan bertanya, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain bertanya, guru juga harus mampu memberikan penguatan kepada siswa. Penguatan merupakan respons positif terhadap perilaku atau jawaban siswa yang baik. Bentuk penguatan dapat berupa pujian verbal, senyuman, anggukan, maupun penghargaan lainnya. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Siswa yang merasa dihargai akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, kurangnya penguatan dapat membuat siswa merasa tidak diperhatikan dan kurang termotivasi. Guru juga perlu memiliki keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Variasi bertujuan untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan siswa. Pembelajaran yang monoton akan membuat siswa merasa cepat bosan dan kurang fokus. Oleh karena itu, guru dapat memvariasikan metode mengajar seperti mengkombinasikan ceramah dengan diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, simulasi, permainan edukatif, maupun penggunaan audio visual. Variasi dalam gaya mengajar, penggunaan teknologi, serta pengaturan posisi duduk juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Keterampilan menutup pelajaran juga tidak kalah penting. Menutup pelajaran merupakan tahap akhir pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa. Guru dapat menutup pelajaran dengan merangkum materi inti, melakukan refleksi bersama siswa, memberikan umpan balik, atau menyampaikan pesan motivasi. Penutupan yang baik akan membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan memahami hubungan antar konsep. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam menguasai kemampuan dasar mengajar. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pelatihan, keterbatasan fasilitas, jumlah siswa yang terlalu banyak, kurangnya pengalaman belajar, tuntutan administrasi yang tinggi, serta kelelahan emosional. Selain itu, perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus beradaptasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Guru perlu mengikuti latihan dan workshop, membaca literatur pendidikan, berdiskusi dengan sesama guru, serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Sekolah dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas, dukungan kebijakan, serta program pengembangan profesional yang berkesinambungan. Secara keseluruhan, kemampuan dasar mengajar merupakan keterampilan yang sangat penting dan menjadi pondasi dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan berperan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Dengan penguasaan kemampuan dasar mengajar yang baik, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, menumbuhkan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan hasil belajar secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan dasar mengajar harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 kemarin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.